Banyak dari kita yang mungkin sekarang sedang berjuang keras untuk mencapai stabilitas finansial. Ironisnya, tanpa kita sadari, ada beberapa jebakan finansial yang justru membuat kita sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Sementara itu, orang-orang yang beneran kaya justru menghindari jebakan-jebakan ini dan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Nah, salah satu jebakan terbesar yang harus kita hindari adalah kebiasaan pamer. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang ngerasa perlu punya gadget terbaru, mobil baru, atau tas branded hanya karena melihat teman-teman lain punya barang-barang seperti itu. Atau mungkin pernah nggak kalian itu pesan sesuatu yang mahal di restoran atau di kafe terus difoto hanya untuk diunggah ke sosial media. Nah, ini namanya pamer. Orang kaya atau setidaknya mereka yang benar-benar cerdas secara finansial biasanya jarang pamer. Mereka tahu memamerkan kekayaan adalah cara tercepat untuk menghabiskan uang tanpa alasan yang jelas. Mereka sadar bahwa nilai sebenarnya bukan pada barang-barang mahal yang bisa dilihat orang, melainkan pada aset yang terus bertumbuh dan memberikan penghasilan pasif. Coba deh teman-teman pikirkan lagi. Di saat kita menghabiskan uang untuk barang-barang buat pamer, uang tersebut itu nggak akan kembali lagi. Bahkan biasanya nilainya akan terus turun. Bandingkan dengan orang kaya yang menginvestasikan uang mereka di saham, properti, atau buka bisnis yang terus menghasilkan keuntungan. Mereka tidak perlu membuktikan kekayaan mereka pada siapapun, karena ya mereka udah kaya dan merasa secure dan percaya diri dengan dirinya sendiri. Jadinya nggak merasa perlu pamer lagi. Salah satu perbedaan mendasar antara pola pikir kelas menengah yang terjebak dan orang kaya adalah fokusnya. Kalau kelas menengah itu cenderung fokus pada konsumsi dan penampilan. Mereka beli barang-barang untuk ya biar kelihatan lebih keren dibandingkan orang lain, atau supaya ngerasa lebih pede, atau biar nggak malu sama tetangga. Padahal mereka terpaksa berhutang. Sementara orang yang kaya itu biasanya fokus pada investasi dan membangun kekayaan. Mereka beli barang-barang yang mereka butuhkan, kemudian sisanya ya diinvestasikan atau disimpan. Mungkin ada di antara kalian yang punya teman-teman yang gajinya kurang lebih sama lah sama kita. Tapi mereka kok bisa ya punya mobil mewah, terus sering liburan ke luar negeri, terus makanannya di tempat-tempat yang keren. Bisa jadi sebenarnya mereka itu berjuang mati-matian membayar cicilan loh. Di sisi lain, mungkin ada juga orang yang kelihatannya biasa aja, bajunya juga itu-itu aja, tapi bisa jadi mereka punya portfolio investasi yang mengesankan dan tidak pernah khawatir soal uang. Terus siapa dong yang lebih kaya dan lebih tenang secara finansial? Tentunya ya yang kedua, yang kelihatan biasa aja. Jadi, apa sih yang bisa kita pelajari dari orang kaya untuk menghindari jebakan pamer ini? Yang pertama, prioritaskan investasi. Sebelum membeli barang-barang konsumtif, alokasikan sebagian dari penghasilan kalian untuk investasi. Bisa reksadana, saham, properti, emas, atau bahkan untuk investasi ke diri kalian sendiri dan mengembangkan keahlian baru yang bisa meningkatkan penghasilan. Tips yang kedua adalah hiduplah di bawah kemampuan. Ini mungkin terdengar klise, tapi sangat penting. Jangan mudah tergoda untuk beli-beli barang yang sebenarnya tidak kalian butuhkan hanya karena kalian sanggup gitu. Coba tahan diri sendiri dari keinginan untuk selalu mengikuti tren. Dan tips yang ketiga adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Nah, sosial media ini seringkali menjadi pemicu utama kebiasaan pamer. Kita ngelihat hidup orang lain kok kayaknya sempurna gitu. Dan kita jadi ngerasa perlu kayak nggak mau ketinggalan gitu, ingin nyaingin juga. Padahal yang kita lihat di sosial media seringkali hanyalah bagian kecil dan bukan gambaran realistis dari kehidupan seseorang. Selain kebiasaan pamer, ada juga beberapa jebakan finansial lain yang seringkali menjerat kelas menengah tapi dihindari oleh orang kaya. Misalnya aja, utang konsumtif yang berlebihan. Bagi banyak dari kita, kartu kredit dan pinjaman pribadi seringkali menjadi penyelamat saat kebutuhan mendesak muncul. Tapi kalau kita nggak bijak, utang konsumtif ini bisa jadi jebakan loh. Orang kaya tahu betul bahwa utang yang baik adalah utang yang produktif. Misalnya aja utang untuk beli rumah atau investasi properti, atau utang yang digunakan untuk menghasilkan uang lebih banyak, misalnya pinjaman bisnis. Tapi biasanya mereka menghindari utang untuk barang-barang konsumtif yang nilainya terus menurun. Misalnya aja ngutang buat liburan mewah,
mewah, atau ngutang buat beli gadget terbaru, beli pakaian baru, dan sebagainya. Kalau teman-teman sudah terlanjur memiliki utang-utang yang konsumtif, coba prioritaskan pelunasan utang berbunga tinggi seperti kartu kredit atau pinjaman pribadi. Fokuskan energi dan uang kalian ke sana dulu. Kalau memang harus pakai kartu kredit, ya pastikan kalian melunasi seluruh tagihan setiap bulan biar nggak kena bunga. Dan yang paling penting, bikin anggaran yang ketat. Dengan begitu, kalian tahu uang kalian itu habisnya buat apa, dan juga bisa menghindari pengeluaran yang tidak perlu, yang ujung-ujungnya malah bikin berhutang. Kemudian jebakan finansial yang kedua adalah tidak memiliki dana darurat yang cukup. Misalnya aja kalau terjadi PHK, atau sakit keras mendadak, atau tiba-tiba mobil rusak, kelas menengah ke bawah biasanya kelabakan karena tidak memiliki dana darurat yang memadai. Akibatnya mereka terpaksa berhutang atau menjual aset dengan harga murah. Orang kaya justru menjadikan dana darurat sebagai fondasi keamanan finansial mereka. Mereka tahu bahwa memiliki dana darurat sekitar 6-12 bulan pengeluaran tetap itu bisa mengurangi resiko kalau terjadi goncangan ekonomi yang tidak terduga. Nah, untuk ini kalian bisa mulai menabung sekarang. Meskipun katakanlah hanya 50.000 atau 100.000 per minggu, tapi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kalian juga bisa mengatur supaya ada transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening tabungan dana darurat setiap bulannya. Dan jangan lupa coba tinjau lagi pengeluaran teman-teman. Mungkin ada yang bisa dipangkas dan bisa dialihkan ke dana darurat kalian. Jebakan finansial yang ketiga adalah bergantung pada satu sumber penghasilan. Banyak dari kita yang hanya bergantung pada gaji bulanan pekerjaan. Nah, ini bahaya banget. Karena kalau sampai ada apa-apa dengan pekerjaan itu ya, misalnya di PHK atau perusahaannya gulung tikar, ini kita bisa punya masalah finansial yang berat. Orang kaya itu biasanya sangat memahami diversifikasi sumber penghasilan. Mereka membangun berbagai aliran pendapatan, baik melalui investasi, bisnis sampingan, sewa rumah, dan sebagainya. Ini memberikan mereka jaringan pengamanan finansial yang kuat. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan? Teman-teman bisa mempertimbangkan untuk punya usaha sampingan. Coba deh, gali hobi atau keahlian yang kalian punya. Siapa tahu bisa dijadikan uang di luar pekerjaan tetap kalian. Kemudian pikirkan juga investasi pasif yang bisa kalian kembangkan. Misalnya aja dividen saham, atau properti, ataupun kamar gitu yang bisa disewakan. Dan selanjutnya, tingkatkan keahlian kalian terus-menerus dengan ikut kursus atau pelatihan, mengambil sertifikasi, dan sebagainya. Siapa tahu itu bisa membuka pintu ke peluang bisnis yang baru atau bahkan ke pekerjaan yang lain yang gajinya lebih besar dari sekarang. Kemudian, jebakan finansial yang selanjutnya adalah tidak berinvestasi atau hanya berinvestasi di produk tradisional. Banyak kelas menengah yang masih ragu untuk berinvestasi dan hanya memilih produk investasi yang sangat konservatif dengan imbalan yang sangat rendah, misalnya aja deposito. Mereka takut akan risiko dan seringkali tidak tahu harus mulai dari mana. Orang kaya justru melihat investasi sebagai cara untuk membuat uang mereka bekerja lebih keras. Mereka tidak takut mengambil risiko yang terukur dan melakukan diversifikasi portfolio mereka di berbagai aset. Nah, kalau itu sih kuncinya adalah edukasi diri. Ini Mimin juga secara personal pernah mengalami ya, takut gitu untuk mulai investasi. Tapi ya kuncinya itu memang harus belajar. Banyak kok sumber gratis di internet, buku, atau bahkan nonton YouTube video juga banyak banget yang membahas soal investasi. Jangan takut untuk mulai dari kecil. Kalian tidak perlu modal besar untuk mulai investasi karena ada banyak platform yang memungkinkan kalian untuk mulai dengan jumlah yang relatif sedikit. Kalau jumlah kekayaan kalian udah lumayan, nggak ada salahnya untuk mencari penasehat finansial yang bersertifikat karena mereka bisa membantu kalian menyusun strategi investasi yang tepat. Ya, mengubah kebiasaan memang nggak gampang ya, tapi tidak mustahil. Dengan mulai berhenti pamer dan juga menghindari jebakan finansial lainnya, kita bisa sepenuhnya berfokus pada pembangunan kekayaan jangka panjang. Ingat, kekayaan sejati itu bukan yang dipamerkan, tapi apa yang kalian miliki di hati dan tentunya apa yang kalian miliki nanti di akhirat ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!